Yang mengerikan, probiotik ini sangat rentan karena dia makhluk hidup, sangat rentan dengan apa yang kita alami. Misalkan kita tidurnya tengah malam, dia mati. Probiotik adalah mikroba yang hidup di dalam tubuh kita. 70% ada di usus, 30% di seluruh tubuh. Jumlahnya 10 kali jumlah sel tubuh kita. Cuman karena dia kecil-kecil, jadi tidak terlihat. Di dalam usus kira-kira beratnya itu 1,5 sampai 2 kilo katanya. Itu dia 70% di sana mengendalikan seluruh kerajaannya untuk kesehatan dan kekuatan kita. Kita sakit ini karena gaya hidup kita yang salah. Apalagi sekarang dengan makanan-makanan yang mengerikan itu, dengan jam kerja yang juga sangat panjang, sampai tengah malam, kerja sampai pagi bahkan. Ini semuanya membuat kita sakit. Dan probiotik ini 70% ada di pencernaan, 30% ada di seluruh tubuh termasuk di mata, di kulit, di otak, di mana-mana. Dan kalau kurang kita pasti sakit. Ini kalau tidak seimbang namanya disbiosis. Disbiosis adalah ketidakseimbangan mikroba di dalam diri kita. Jadi sakit obesitas itu penyebabnya adalah disbiosis. Kalau kita tidak seimbang akan terjadi ketidakseimbangan hormon sehingga ketidakseimbangan lemak di dalam tubuh kita. Diabetes. Diabetes pun penyebabnya sama. Ketidakseimbangan. Kemudian yang ketiga alergi. Alergi itu juga sama. Jadi kalau kita tidak seimbang, kita akan alergi, makan ini salah, makan itu salah, makan apapun salah. Gampang sekali gatel lah, apalah ya. Yang berikutnya aja ya, aging. Aging itu penuaan dini. Jadi tua terlalu cepat. Kenapa kita bisa tua terlalu cepat? Karena organ kita tua semua. Kalau organ kita tua, nanti akan terpancar keluar bahwa kita pun menjadi tua. Organ tua itu kolesterol, trigliserid. Kemudian yang berikutnya itu yang ngeri Alzheimer. Jadi kepikunan juga berasal dari itu. Coba ngeri apa enggak? Kemudian yang berikutnya multiple sclerosis, hipertensi, darah tinggi juga dari situ. Kemudian sindrom metabolik. Sindrom metabolik, sindrom perut buncit ya. Di mana segala penyakit ngumpul di situ ya. Yang berikutnya lagi liver. Berikutnya lagi cancer. Berikutnya lagi autoimun. Sekarang ini autoimun udah 150 sampai 200 jenis, itu semua penyebabnya dari sini. Jadi kalau kita sakitnya ini akarnya, ya kita perbaiki ininya. Kalau ininya nggak diperbaiki ya nggak bisa. Nah sekarang kenapa probiotik kita tuh jelek? Yang mengerikan, probiotik ini sangat rentan karena dia makhluk hidup, sangat rentan dengan apa yang kita alami. Misalkan kita tidurnya tengah malam, dia mati. Kan banyak sekarang anak muda kerja sampai jam 2 gitu kan, sampai jam 12. Dia ikut mati. Terus kita stres, dia juga stres, mati juga. Terus udah gitu kita misalkan makannya junk food. Dia bukan makanannya junk food, dia tidak bisa makan junk food. Dia hanya bisa makan sayur dan buah. Kita kurang makan sayur buah, mati dianya. Kemudian bersamaan dengan usia kita menua, dia pun menua. Jadi mati juga. Makanya perlu direfill. Kita harus minum terus, terutama kalau kita tua. Yang lainnya lagi yang saya baru tahu apa? Ternyata probiotik itu turunan. Jadi waktu di dalam rahim saya dapat probiotik dari orang tua saya. Kemudian lahir, kalau lahirnya lewat vaginal, saya dapat lagi bekal probiotik. Terus
Kalau ibu saya lemah, saya pun lemah. Tapi bisa diperbaiki nggak? Bisa diperbaiki. Dengan apa? Dengan asupan. Dengan bisa minuman, banyak sekali minuman. Pasti teman-teman udah tahu apa coba? Yogurt, betul. Apalagi? Kalau makanan, tempe, tauco, kimchi, sauerkraut kalau di Jerman, tape, peyem. Jadi biasakan kita makan itu variasi. Walaupun kalau mau banyak harus dari minuman ya. Tapi kalau masih kurang, baru pakai yang suplemen. Suplemen ada 2 ya, bagi 2. Bagi 2-nya ada yang jumlahnya jutaan, probiotiknya ada yang jumlahnya miliar. Kalau kita sangat kurang terpaksa pakai miliar. 3 miliar loh sekali telan, luar biasa ya, 3 miliar. Nah kalau kita kurang harus pakai yang miliar untuk ngejar ya. Kemudian jenisnya juga ada 2 lagi. Yang 2 lagi yaitu apa? Ada yang single strain, ada yang multiple strain. Yang sangat dianjurkan tuh multiple. Jadi yang banyak, jenisnya tuh banyak gitu, gak sejenis. Macam-macam isinya. Karena dia isinya juga di dalam perut itu jutaan katanya. Jenisnya. Jadi jumlahnya itu di perut itu jutaan, jadi refillnya juga harus yang banyak. Kecuali kalau kita udah sehat ya. Jadi kayak pohon, kayak kita ini kayak pohon, akarnya ini. Detoxification imbalance. Jadi kita mau detox nggak bisa balance. Karena kita detox harus dibantu pakai ini. Kita udah ngedetox nih, kayak puasa. Tapi kok kayaknya nggak mempan ya? Cek ininya. Mungkin ininya nggak bener. Jadi kitanya kecapean aja, loyo aja, mager aja. Nah ini penyebabnya. Mitokondrianya loyo. Karena emosi kita juga kayak kacau balau. Di situ meditasi yang bekerja. Oke, kalau kurang meditasi pasti si mikrobiotiknya juga ngaco. Jadi akar masalah sesungguhnya adalah ketidakseimbangan mikroba pencernaan. Obesity lagi, adiposa, ya, diabetes, insulin resistant, metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, cardiovascular disease, jantung. Nah yang ini hipertensi, colorectal cancer, nah tuh kan kanker lagi, konstipasi, susah ke belakang. Jangan sampai aja kita kena yang kayak beginian. Jadi teman-teman seperti ini kondisinya kalau kita kekurangan probiotik. Dan kita nggak pernah peduli loh. Padahal kita lahir, satu sel kita katanya dikelilingi oleh 10 probiotik sehat. Tuhan begitu sayangnya sama kita. Tapi karena kitanya ceroboh, sembrono, akhirnya ini tidak diurusin, yang terjadi akhirnya kita sakit macam-macam. Termasuk asma tuh nyelip ya. Termasuk asma juga sama. Nah, ini juga sama, serem banget. Kulit juga ini ada di sini. Sampai tulang, limfatik, kulit, timus, kelenjar timus, lymphatic vessel, tonsil, ih ampun, imun sistem kita juga kacau sekali. Jadi yang sebelah kiri itu usus yang bersih. Bagaimana terjadinya autoimun? Karena leaky gut. Kebocoran usus menurut mereka, menurut para ahli ini. Jadi ini tuh yang normalnya jaringan ikatnya tuh rapat. Jadi tidak terjadi kebocoran. Karena kita tidak, usus kita nggak benar, kita terlalu banyak makan daging, kita terlalu makan junk food, tidak makan sayur dan buah secara proper, akhirnya ikatannya lepas katanya, jadi bocor. Nah bocor jadinya akhirnya dari dalam usus itu keluar masuk ke pembuluh darah. Jadilah segala bakteri-bakteri itu bertebaran di mana-mana dari usus besar, ditembus oleh mikroorganisme seperti bakteri dan racun. Akhirnya karena keseringan banyak racun, sistem imunnya mikir ini kok banyak sekali musuh ya, bolak-balik datang. Padahal musuhnya itu dari kebocoran ini. Akhirnya jadi autoimun kalau menurut versi para dokter ini ya, bidang ini. Seperti itu. Jadi sekarang bisa sembuh apa enggak? Kenapa sih orang autoimun tuh gak ada yang sembuh? Ya gak bakalan sembuh, orang bocornya tetap. Akarnya di sini, tidak akan sembuh. Harus disembuhkan dari kebocoran ini.
Dan ini kebocorannya itu yang sangat-sangat mikroskopik, kecil sekali. Bocor aja terus. Jadi nggak sembuh-sembuh. Sekarang kedokteran timur bisa nggak bilang sembuh? Insya Allah bisa. Caranya nomor 1, perbaiki mikrobiomnya. Nomor 2, puasa. Jadi kenapa kita puasa? Supaya ususnya istirahat. Jadi dia nggak kerja, jadi dia nggak ngebocorin racun-racun atau bakteri ke pembuluh darah. Diistirahatin aja udah caranya. Yang ketiga, Jewish penicillin. Cuman sayangnya ini non vegetarian. Karena apa? Pakai kaldu yang dimasak 30 jam sampai 72 jam dari tulang-tulang ayam. Tapi nggak boleh ayam broiler ya. Harus ayam yang tua, yang udah berumur. Itu 30 sampai 72 jam dikeluarkan seluruh zatnya lalu diminum tiap hari. Untuk nembel bolong-bolong ini katanya. Untuk orang kanker juga. Untuk ngobati orang kanker, namanya bone broth. Dan harus dimasak pakai panci khusus, karena kalau 30 jam pakai panci biasa pancinya rilis, lepas logam beratnya. Jadi harus pakai panci khusus dari titanium. Tapi itu menjamin 72 jam tidak akan ada sedikit pun logam berat yang lepas. Nah, jijik banget ya. Ini kayak begini katanya kulit kita. Ini mikroba loh. Jadi kulit yang kelihatannya oke tuh, glowing tuh padahal kayak gitu tuh. Terus yang di kiri itu diperbesar, yang di kanan juga diperbesar gitu tuh. Itunya probiotiknya serem ya. Serem ya, itu kulit kayak begitu tuh. Seperti itu modelnya. Kalau kita, untung kita nggak bisa ngelihat. Kalau bisa ngelihat malah ngeri kalau saya. Ya, cuman kenapa misalkan sekarang banyak sekali orang yang kompres pakai ekoenzim, lagi ngetren loh. Mandi pakai ekoenzim. Jadi mandi biasa, udah selesai, bikin ekoenzim. Ekoenzim itu perbandingannya 1/1000. Jadi kalau 10 liter ya sedikit lah pakainya. Nah terus diaduk, nanti udah selesai mandi, udah bersih, udah shampoo, udah semua, udah kelar. Disiram pakai ekoenzim untuk mengemandiin si mikrobanya. Nah ini juga minuman kita nih. Dan ini natural ya, tidak pakai warna-warna ya. Yang pink itu pakai buah naga, yang sebelah kanan itu pakai kembang telang. Nah, orang yang cancer atau diabetes kan tidak boleh makan buah karena gula kan. Diginiin caranya. Jadi buah apapun boleh, hilang gulanya. Jadi aman untuk dikonsumsi.